Mengapa Kopassus berani mainan dan gigit ular kobra? Ini rahasianya. Kolonel Mung pernah memamerkan kebolehan menelan mentah-mentah rentengan telur ular piton. Namun, anak didik Kopassus lebih berani lagi, menggigit putus ular kobra hidup-hidup. Bukan hanya itu, Kopassus juga berani meminum darah ular. Dalam suatu misi juga diceritakan anggota Puspassus, nama kesatuan sebelum berganti jadi Kopassus merayap di hutan Kalimantan sejauh 4,5 km. Pasukan elite itu merayap di atas sarang ular kobra. Kopassus memang berbeda dengan pasukan elite negara lain. Selain kemampuan tempur persenjataan dan strategi militer, anggota kesatuan ini dibekali berbagai ilmu bela diri. Ilmu bela diri yang dipelajari pasukan khusus Indonesia adalah Yong Mudo, pencak silat merpati putih, karate, kungfu, tarung derajat, dan lain-lain. Kemampuan pasukan khusus bukan hanya di situ. Mereka dibekali ilmu kanuragan asli Indonesia. Inilah yang membuat pasukan elite asing geleng-geleng kepala saat melihat aksi Kopassus. Beberapa kali, aksi Kopassus membuat yang menyaksikan ketar-ketir. Dari aksi menembak dengan mata ditutup kain, makan beling, menggigit ular kobra hingga meminum darahnya, memotong batang besi menggunakan tangan. Satu di antara pejabat militer asing yang pernah menyaksikan atraksi itu adalah Jenderal James Mattis, Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang baru saja mengundurkan diri. Daily Caller menuliskan James Mattis disambut dengan tabuhan genderang aksi-aksi debus saat berkunjung ke Indonesia. Puncaknya ia disuguhi dengan aksi Kopassus mencengkeram kepala kobra, menggigit kepalanya dan meminum darahnya. Di depan matanya, James Mattis disuguhi atraksi minum darah ular kobra, jalan di atas bara api, mematahkan balok besi pakai kepala, dan banyak lagi. Saat menonton itu, James Mattis hanya bisa terperangah. Namun dikabarkan, saat berada di dalam pesawat menuju Vietnam, dia baru berteriak-teriak keheranan atas atraksi itu. Ular tadi, kau lihat, cara mereka memegang ular-ular itu lalu mempontang-pantingkan mereka hingga mereka kelelahan, lalu meminum darahnya. Saat tentara bisa melakukan hal-hal seperti itu, mereka pasti bisa melakukan hal yang lebih besar, kata James Mattis. Akhirnya, kabar pasukan khusus Indonesia yang berkemampuan super itu viral di Amerika Serikat. Mereka menyebut itu manly banget alias cowok banget. Perlu diketahui, keahlian meminum darah ular itu berguna bagi tentara untuk bertahan hidup di hutan dengan pasokan air dan makanan yang minim. Meskipun kenyang pertarungan, Kopassus tidak pernah puas dengan kemampuan, sehingga mendorongnya untuk terus berlatih. Perjalanan sejarah berhasil mengukuhkan pasukan elite Indonesia sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas berat. Kemampuan Kopassus bukan hanya sekadar fisik, namun juga kecerdasan. Selain itu juga memiliki kemampuan rahasia yang tidak dimiliki pasukan asing negara manapun.